Ibu Suri Suhini berbincang dengan Pangeran Wiguna, putra pertama Raja Widharma di ruangan pribadinya. Mereka membahas masa depan kerajaan Welirang serta penobatan Putri Sekar Ayu sebagai ratu yang tak lama lagi akan segera dilaksanakan. Pangeran Wiguna merasa khawatir, jika kerajaan Welirang dipimpin oleh seorang wanita akan terjadi banyak pemberontakan, karena menganggap lemah ratu yang berkuasa. Ibu Suri yang mulai terhasut akhirnya menyetujui rencana Pangeran Wiguna, untuk mengumpulkan suara dari para raja dan adipati di bawah kekuasaan kerajaan Welirang, untuk bersatu menolak penobatan Putri Sekar Ayu dengan dalih menjaga kejayaan kerajaan. Setelah Pangeran Wiguna keluar dari kediaman Ibu Suri, kini giliran Senopati Ageng yang menghadap. Ibu Suri marah besar karena Senopati Ageng tak mengindahkan larangannya untuk tidak lagi mengajarkan ilmu pedang pada Putri Sekar Ayu. Ampun Gusti, Gusti Putri Sekar Ayu adalah calon ratu kerajaan Welirang. Bukankah seorang ratu harus tangguh guna melindungi kerajaannya? Bela Senopati Ageng. Apa kau mulai mengajariku? Bentak Ibu Suri. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuknya. Tapi Gusti, diamlah, kau akan segera berangkat ke perbatasan utara. Itu hukuman karena kau telah mengabaikan perintahku. Senopati tampak terkejut mendengar titah Ibu Suri. Ampun Gusti, tapi hamba hanya akan mematuhi perintah yang mulia Raja, jawab Senopati. Ibu Suri melemparkan sebuah surat perintah yang telah disahkan oleh Raja, untuk menutup mulut Senopati yang terus saja membantah ucapannya. Senopati tak dapat berbuat banyak, mau tak mau ia harus setuju dengan keputusan itu. Sebenarnya ia tak mempermasalahkan dimanapun akan ditugaskan, ia hanya mengkhawatirkan keadaan Putri Sekar Ayu jika tak ada dirinya di istana. Selama ini ia telah melindungi Putri dari berbagai serangan dan permainan kotor istana. Jika ia tak ada, ia takut akan terjadi suatu hal yang buruk pada Putri. Sudah jelas, saat ini istana sedang ingin menjauhkannya dari Putri Sekar Ayu, entah ada rencana besar apa di balik semua itu. Senopati Ageng adalah orang kepercayaan Raja Aryanegara, ayah Putri Sekar Ayu. Ia telah berjanji di hadapan Raja untuk melindungi Putri dan tahta kerajaan sebelum Raja meninggal. Senopati harus secepatnya menemukan cara untuk melindungi Putri, karena ia tahu betul seberapa licik orang-orang di istana. Kejahatan demi kejahatan mereka dapat dirasakan dengan kejadian-kejadian pilu di masa lalu. Namun tanpa kekuasaan, kejahatan itu hanyalah setitik air di bawah teriknya sinar matahari, menguap begitu saja. Senopati percaya suatu hari nanti kejahatan mereka akan terungkap juga. Sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Putri sangat terkejut saat tahu Senopati Ageng akan segera ditugaskan ke perbatasan utara. Selama ini Senopati Agenglah satu-satunya orang yang mau mengajarinya ilmu perang, sedangkan yang lain tak memiliki cukup keberanian untuk melawan perintah Ibu Suri. Jika Senopati Ageng tak lagi ada di istana, lalu siapa yang akan mendukungnya? Putri juga merasa sangat bersalah, karena telah membuat Senopati Ageng terusir dari istana. Segala upaya telah ia lakukan untuk membujuk Ibu Suri, namun semua sia-sia. Putri, jangan mengajakku berdebat, bentak Ibu Suri di hadapan Dewan Kerajaan yang sedang melakukan pertemuan. Senopati Ageng telah membuatmu menjadi seorang pembangkang, kata Ibu Suri lagi. Ibu, Senopati Ageng telah banyak berjasa pada kerajaan. Layakkah ia mendapatkan perlakuan semacam ini? Bela Raja Widharma. Cukup, keputusanku sudah bulat. Tak ada yang berani membantah titah Ibu Suri. Raja Widharma memanglah raja yang ditunjuk untuk menggantikan Raja Aryanegara, namun ia hanyalah simbol. Sebenarnya secara tidak langsung kekuasaan tertinggi dipegang oleh Ibu Suri. Semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan harus atas sepengetahuannya. Raja dapat dibantah, namun tidak dengan Ibu Suri. Raja Widharma dipaksa tunduk di bawah pengaruh ibunya. Walau kadang hatinya memberontak, namun Raja tak dapat berbuat banyak, karena sepeninggal ayahnya sebagian besar Dewan Kerajaan ada di sisi Ibu Suri.
Kerajaan terpaksa harus menggunakan prinsip-prinsip kuno yang dibawa oleh Ibu Suri. Dan karena kekolotan itu pula, akhirnya membuat kerajaan Welirang susah untuk berkembang. Karena tak mendapatkan hasil yang ia inginkan, akhirnya Putri Sekar Ayu setuju namun dengan satu syarat. Putri akan memilih pengawalnya sendiri setelah Senopati pergi. Ibu Suri tak langsung mengiyakan, ia mempertimbangkan terlebih dahulu syarat yang diajukan oleh Putri. Syarat itu sedikit mengganggu rencananya, namun itu jauh lebih baik daripada harus tetap mempertahankan Senopati Ageng di istana. Senopati adalah satu-satunya orang yang tak dapat ia kendalikan. Tak mungkin Ibu Suri menyiapkan kesempatan emas untuk menyingkirkannya setelah sekian lama menunggu kesempatan ini. Mengiyakan permintaan Putri adalah pilihan termudah sembari memikirkan rencana baru. Senopati Ageng telah merencanakan hal ini sebelumnya dengan Putri Sekar Ayu. Jika pertemuan tak berjalan sesuai harapan mereka, Senopati meminta Putri mengajukan syarat itu, agar Putri bisa aman tinggal di istana selama dirinya tak ada. Nantinya Senopati sendiri yang akan memilihkan pengawal terbaik guna melindungi Putri dari segala serangan dan niat jahat penghuni istana lainnya, sehingga ia dapat pergi dengan tenang menjalankan tugas barunya. Senopati tahu betul bagaimana keadaan istana yang sebenarnya. Bagi orang awam istana dianggap sebuah tempat impian, namun bagi sebagian lainnya tempat itu tak ubahnya seperti neraka berbalut emas. Indah dari luar namun busuk di dalamnya. Siapa yang kuat ialah yang akan berkuasa atas yang lemah.